Oke, Ya, ini saya ya, bisa terang, ya, detail. ya, Saya orang goblok loh. ya, Kalau ini dilakukan oleh ahli, mungkin masa sih ahli di Republik ini nggak mampu seperti saya gitu loh. Bubar aja ya, Republik ini kan begitu loh. ya. Oke. Nah, kayak gini kan, ini saya crowd, terus saya perjelaskan. Mm-mm. Nah, kemudian kami dan teman-teman juga kemarin bareng Bang Mimbar sudah berhasil juga membuat terang CCTV yang di depan, yang ada di yang ada di toko bangunan. Hmm. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya, Bang. Bentar, izin Bang Zi, izin ya sebelumnya Ya, ya. oke. Oke, oke, lanjut Bang Pepen. Ini Ya, ini sebagai sketsa aja, Bang. Demikian. ya. Bagaimana ini? Aku cerita apa ini? Apa yang aku lakukan ini, Bang, saudara? Ini saya contoh, saya membuat satu Nah, apa namanya, membuat terang ya, tapi ini hanya sekedar sketsa ya, hanya iya, dugaan saja. Kira-kira ini sketsa wajah. iya, Contohnya seperti ini, Bang. Mohon izin saya iya. cari ini gambarnya dulu. Ya, 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 ya. Itu nambah terang, nambah jelas. Ya, sambil menunggu silakan dilanjut dulu Bang Pepen biar nggak ada Iya, jedanya iya, iya. kita ini. Ya, jadi sekali lagi, Mister, kita ini berpedomannya kepada dasar, ya, Hmm. yang bersifat dasar. Itu contohnya misal rekaman CCTV yang oleh mereka dinyatakan bahwa itu adalah jasad korban Budi. Ketika satu hal itu saja memang itu terbukti itu tidak benar, berarti artinya keterangan-keterangan yang lainnya pun juga ya wajar juga kalau kita menyatakannya tidak benar, alias bohong. Nah, Kalau ini kita salah satunya, Bang. Salah satunya ya, ini datanya dari CCTV yang dari toko rumah, bangunan, Bang. ya, Ya, toko bangunan. yang di Yang TKP rumah, yang, iya, iya, ya, yang orang buka gerbang itu. iya, Nah, iya, kita lakukan analisa, kita lakukan dengan teknologi yang ada saat ini, ya kan, iya, dengan keilmuan. Nah, kita dapat sketsa, Bang. betul. Kira-kira seperti ini orangnya. Nah, kita yang goblok aja bisa gitu loh. Tapi abang sendiri ya yang ngomong yang goblok, saya nggak ngomong abang goblok kok. Enggak gitu loh, Bang. Tolak ukurnya begitu, Bang. Berarti kan saya ini yang paling goblok, jadi di bawah saya apa loh? Saya nggak paham itu tuh loh. Ya, ya, Nah, ya, ini ya. sekiranya sketsanya. Ini kan kerjanya seorang penegak hukum kan mensketsa, minimal mensketsa kan? Betul. Minimal sketsa loh. Nah, ini sketsanya berupa seperti ini yang kami perjelas dengan teknologi yang ada. Iya, iya. Mungkin di perang Inggris, zaman perang dunia kedua dulu mungkin mereka menggambar dengan pensil ya kan, belum ada Iya. teknologi. Nah, sekarang ada teknologi, maka bentuknya menjadi seperti ini, Bang. Dari CCTV yang kabur menjadi seperti ini. Masa dalam peradilan di Poman ini tidak bisa melakukan itu. Mm-mm. Demikian dari saya, Bang. Iya, iya, iya. Oke, oke silakan Bang. Dilanjutkan tadi terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Ya. Ya, Mr. Ji, Bang Pepen izin sambil dijelaskan itu kayak yang kemarin Bang Pepen bilang buat teman-teman juga kan banyak yang bertanya ini Mr. Ji. Katanya kan kalau memang itu apa namanya beras dan telur itu dibawa kemana itu Bang Pepen? Izin Bang. Ya, kalau menurut pengakuan terdakwa Ririn, itu kan atas permintaan Joko dibawa ke rumah. Ya, dibawa ke TKP rumah. Nah, itu perintah Joko. Ya. Sempat Nah, diturunkan. kenapa? Sempat diturunkan itu berasnya. Iya, sempat diturunkan di dekat pintu. Yang nurunkan siapa? Ya nurunkan ya si Priyo dengan si Ririn. Perintah Joko, karena Joko kan mengaku sebagai anggota keluarganya, korban. Oke. Nah, Oke, sebenarnya kalau itu ada aktivitas di depan rumah itu sebenarnya mungkin ya. mungkin bisa terekam atau setidak-tidaknya adalah rekamannya sedikit. Iya. Tapi ini kan jadi banyak. Ada berapa jedanya Ari yang tidak ditampilkan Ari? Ada kurang lebih kalau itu 3 jam lebih ya Mr. Ji dari jam 9 sampai dengan jam 00.24. Dari jam 00.24 itu hilang lagi tiba-tiba muncul di 05.01 itu Mr. Ji. Iya. Ya, 501 tadi itu yang
yang ini yang tadi ditayangkan. Itu Ya, CCTV yang diambil sama abang-abang ini, sama Bang 8 saudara dan yang teman-teman. yang ada orang masuk melalui Ya. pintu pagar. Ya, benar Ya. itu. Yang Bang Pepen kemarin sudah sketsa juga tuh Bang Pepen bahwa ketinggiannya pagar Ya. sekian, tinggi ririn sekian gitu ya kan. Ya. Oke. Oke. Iya, Mr. Z. Ya Bang Ai. Saya coba mau ngingetin aja nih ya. Tadi ada Bang Delapan Saudara menyampaikan sketsa ya. Ya. Agak hati-hati ya di dunia sekarang. Saya lihat tadi kalau sketsa itu pakai AI ya. Kadang-kadang AI itu ada melakukan overtasking ya. Jadi akhirnya banyak detail yang harusnya tidak ada jadi ada, yang ada jadi tidak ada. Ini kejadian kemarin ketika ada aktivis HAM yang disiram air keras itu oleh TNI. Ya. Itu kan juga dilakukan enhancement CCTV dengan menggunakan AI. Itu hasilnya itu jadi tidak sama dengan muka asli dari yang pelaku. Malah nantinya takutnya istilahnya itu jadi menempel ke identitas orang lain. Jadi akhirnya orang lain yang tidak pelaku jadi dianggap pelaku secara umum. Jadi nanti tolong kalau mau nampilkan lebih bijak lah. Nah, waktu itu saya termasuk yang istilahnya ya, gentor melawan bagaimana penyebaran foto itu gitu. Karena kan itu buktinya jelas AI banget ya, karena kelihatan tangannya tembus ke badan gitu. Saya sepakat Waktu itu, itu. Bang. Gini, Bang, saya belum pengen bertanya, apakah teknologi sekarang tidak bisa mendukung dalam pengungkapan suatu kasus tindak kejahatan atau mendukung proses hukum? Bang, mendukung satu hal, tetapi harus Iya, terverifikasi dengan baik itu kan karena ini maksud saja. menyangkut jiwa, Bang. Agak harus hati-hati ya. Betul, saya paham itu, Bang. Cuman saya malah maka bilang, saya framing diri saya itu, saya orang goblok, Bang. Paham apa narasi saya itu? Jadi orang yang pintar, yang punya keilmuan tentang itu harusnya lebih bisa dari saya, Bang. Melebihi dari apa yang saya sketsa, Bang. Jadi ini Bang E, saya mau lebih menjelaskan lagi ya, maksudnya Bang D8. Jadi Paham, teman-teman saya paham. Enggak usah dijelaskan, saya paham. Tapi itu tadi, apapun itu, siapapun Anda, mau bodoh, mau pinter, hati-hati dalam bermedia sosial, lebih bijak apalagi mereveal identitas seorang. Takutnya nanti salah pointer, yang harusnya tidak bersalah jadi bersalah. Ini bahaya. Ya, Iya, apa bedanya akhirnya kita sama penyidik yang selama ini kita kritik gitu loh. Ya, Kita pengen maksudnya penyidik kan kerja benar. Kita juga tujuannya- sebagai netizen juga harus benar gitu. Iya, maksud dan Jangan tujuan jangan membuat dua hal. Kan itu ada kalau kemarin ada itu kan ada gium hukum, ada gium mengenai filsafat kan. Two things wrong doesn't make it right. Dua hal yang salah tidak membuatnya benar. Jadi kalau kita ingin membereskan, kita mengkritik polisi, kita jangan juga jadi mereka jadi yang berbuat salah juga gitu loh. Ya, enggak, maksudnya gini Bang E. Ini kan hanya memberikan contoh gitu loh, bahwa masih bisa loh dengan teknologi yang ada di sekarang Iya, ini yang paham, digunakan paham. oleh pihak penyidik gitu loh maksudnya. Paham. Ini cuma Saya sebagai paham sampel kok. aja gitu. Saya ambil alih ya. Oke, Mister, lanjut. Oke, saya ambil alih. Itu Bang Pepen, itu kan pada pukul 05.01 itu yang rame dibicarakan itu. Iya. Itu katanya orang lain, tapi Priyo mengakui itu. Iya. Priyo mengakui itu bahwa itu Priyo gitu. Iya. Kan sempat ditanya itu. Ya, Ya. Mr. Fakta persidangan Priyo mengakui bahwa itu dia, makanya di pihak jaksa penuntut umum kan, Priyo kamu jam 05.00 kamu ada di mana? Ada di dalam. Setelah ditanya dengan gambar itu, Priyo ini yang masuk ini siapa ini di jam 05.01? Priyo jawab saya. Dan terus pihak JPU tidak menanyakan lagi ke depannya, Mr. Z. Nah, itu Oke. benar seperti itu. Oke, itu artinya ada kontradiktif loh keterangan itu dari Priyo sendiri dalam waktu yang nyaris bersamaan. Bagaimana menurut Bang Pepen? Ya kan? Dia mengatakan di jam itu aku ada di dalam, tapi begitu ditunjukkan foto, Ya. foto yang tadi, justru dia mengatakan itu saya. Padahal kalau dilihat dari posturnya, bagaimana menurut Bang Pepen? Ya kan dari tinggi badannya kan udah nggak kelihatan itu. Nggak ada kesesuaian. Jadi Abang Pepen mau bilang mana masuk gitu ya? Itu kan Oke. pas
apa tanya Mas Terji, pas Prio ngaku itu dirinya di foto CCTV itu di persidangannya Prio ya sudah dipisah ya? Iya, dengan Iya. Rio udah dipisah itu. Oh, jadi PH-nya Ririn nggak bisa cross examination atau bertanya ya akhirnya ya? Iya. Nggak bertanya. Sayang, forum sebelah. Iya, tapi bisa mendengarkan hasil keterangan fakta persidangan itu, abangku. Mm-mm. Hmm, Iya. Oke ya, oke. Artinya kalau itu diakui oleh Prio, itu gimana ya? Di satu sisi ketika ditanya ada di dalam, tapi begitu ditunjukkan gambar itu saya jadinya, padahal bukan dia. Iya. Oke lah, itulah. Tapi kan sudah dibantah sama Ririn bahwasanya itu bukan Prio melainkan Joko. Nah, itu artinya ada kontradiktif di situ, teman-teman. iya. Itu Bang Tony juga pernah bilang tuh kalau tingginya Prio disandingkan dengan pagar itu bukan di dada bawah tapi dada atas Mr. Ji. Heeh. Ya betul ya, Iya. Bang Pepen? Ya. Ya, saya melihat ada beberapa gambar kalau dipadukan dengan Prio itu nggak cocok karena beda postur. Beda Menurut Bang, postur. mohon izin Bang, menurut Bang Eyas dengan teknologi yang sekarang bisa nggak kita mengambil data dari itu soal tinggi, lebar badan dan sebagainya Bang? Dipakai sama image apa? Yang image processing ya, yang dipakai oleh forensik itu ada itu. Dia bisa mengukur nanti di tinggi sekian tuh bisa lumayan cukup itu exact. Tapi itu toolsnya sangat tersertifikasi, memang dipakai di polisi-polisi dunia ya. Tools itu. Jadi bukan tools barangan, bukan tools AI yang beredar di pasaran. Bukan kayak kemarin tuh Kak Sil tuh bilang kan ada yang ahlinya pakai FaceNet. FaceNet itu bukan tools yang terverifikasi untuk forensik, nggak bisa dihadirkan ke pengadilan. Nah, tools yang sudah tersertifikasi ini yang harusnya boleh gitu dipakai. Mm-mm. Oke. Tadi saya sudah membaca bahwa pihak tim Tony pun akan membahas mengenai itu di pledoinya. Nah, yang lucu ini, teman-teman, kita ini tidak pernah tahu apakah CCTV sudah dilakukan uji digital forensik apa belum. Tapi kalau kata si jaksa di depan hakim, entah jaksanya benar atau bohong, nggak tahu, dia bilang sudah dilakukan tetapi belum selesai. Belum selesai tapi kok sudah ditayangkan, artinya apa? Ditayangkan dulu baru diuji. Ya lucu. Nah, ya kan? Lucu. Kemudian ada ini fakta persidangan loh teman-teman, saya omongkan ini, mohon maaf nih. Ada dibacakan oleh jaksa penuntut umum di depan majelis hakim ya, di depan majelis hakim terkait dengan hasil uji lab tentang DNA dengan berbagai macam kriteria itu disebutkan. Ini bisa, ini tidak bisa, ini cucok katanya. Ada yang bilang yang ini cucok gitu kan. Nah, pada akhirnya hakim bertanya, itu apa? Fotokopi lah ya, jawabannya fotokopi, kemudian belum ditandatangani. Oke. Hal yang belum ditandatangani nggak akan layak apalagi kok fotokopi, nggak akan layak jadi alat bukti di pengadilan. Ya. Oke. Betul ya Bang ya? Betul ya. Tapi anehnya dengan dasar itu jaksa penuntut umum kemarin itu mungkin memaksakan diri untuk membuat tuntutannya, membacakan tuntutannya dengan Prio yang telah membantu itu, katanya nih, ini jaksa sendiri yang ngomong, Prio telah membantu. Namun demikian Prio terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dituntut seumur hidup. Lo katanya membantu malah dituntut seumur hidup. Kemudian Ririn juga begitu, secara sah dan hanya dengan alat bukti yang tadi. Gimana tanggapannya Bang Pepen? Bukan seumur hidup 20 tahun. 20 tahun ya, 20 tahun. Ya. Tanggapan saya ya makin lucu. emang
emang jaksanya imut-imut ya dia memang lucu lah. Nah tuh, ini jaksanya imut-imut makin lucu. Tapi ada yang tapping nih, JPU-nya lulusan COVID. Iya pas tahun 2020 itu. Belajarnya online. Belajarnya online. Iya, Belum iya, iya. praktek. Iya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah tapping ini. Bagus sekali ya. Menurut pendapat saya begini, JPU itu terlalu memaksa diri untuk segera mengejar target bahwa saya harus segera bacakan tuntutannya. Bodoh amat dengan putusan hakim nantinya. Padahal, Abang, kalau kita baca di KUHP yang baru sekarang ini, kan lebih ini ya. Hakim dalam memutuskan vonis tidak boleh ada keraguan-raguan. Dengan dua alat bukti yang berkesesuaian sah ya, sehingga menimbulkan keyakinan hakim. Lah, meskipun barang bukti yang tadi kan jelas tidak bisa, sah aja tidak. Jadi saya membuat VT bahwa hakim nanti akan memutuskan bahwa berdasarkan ya, fakta-fakta persidangan, ya, hakim memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan meragukan. Loh, secara sah meragukan berpepeng. Mohon izin, Bang Pen, saya ingin bertanya tentang regulasi ya. Mohon izin Bang Ji. Menurut pengalaman Bang Pen sebagai praktisi hukum, ya, anggap saya masyarakat ya bertanya ya, biar ada edukasinya di ruang ini. Enggak, saya bukan praktisi hukum, cuman hanya sekedar saya pernah punya pengalaman sebagai penyidik di kepolisian militer. Iya, intinya ya orang yang berkecimpungan di dunia hukum lah intinya Bang ya. Ya, lebih kepada masalah penyidikan. Iya. Menurut Abang, kalau memang tidak bisa dijawab, tidak usah dijawab Bang. Ya. Menurut Abang, perilaku apabila ada perilaku seorang JPU atau jaksa penuntut umum dalam suatu persidangan yang dengan sengaja, dengan terang-terangan membantah perintah peradilan, Ya. yang kata lain bisa dikatakan diduga contempt of court. Apabila itu terjadi di suatu persidangan, kemana masyarakat mengadukan itu, Bang? Demikian dari saya, Bang. Ya, kalau yang namanya contempt of court itu kan penghinaan terhadap lembaga peradilan. Apa sih yang namanya penghinaan itu? Contohnya misal mengkritisi putusan pengadilan. Dikritisi nih, wah hakimnya udah masuk angin nih, pasti nih, nerima suap begini. Nah, itu namanya penghinaan. Tapi kalau terkait dengan JPU yang tidak menindaklanjuti perintah majelis hakim, kan kemarin kan jelas perintahnya agar supaya dihadirkan saksi ahli. Saksi ahli digital forensik, saksi ahli forensik terkait dengan rekaman CCTV dan lain sebagainya. Nah, itu tidak dihadirkan, tidak dilakukan oleh JPU. Jadi itu sebatas yang kaitannya dengan hakim punya penilaian bahwa apakah itu untuk dikesampingkan atau dipertimbangkan. Nah, kemudian satu hal lagi yang paling penting untuk diingat. Hakim itu kan ada punya yang namanya kedokteran kehakiman, Bang. Ya. Ketika alat bukti itu meragukan hakim, ya, sebetulnya ini ya, rahasia juga ini sebetulnya rahasia majelis hakim ini ya. Ya. Tapi karena saya pernah menggeluti di dunia penyidikan, karena hakim umum, hakim sipil maupun hakim militer sebetulnya itu kan sama lah, beda-beda tipis. Hanya cuma perbedaan namanya aja kok. Ya. Nah, jadi ketika hakim itu merasa ragu, waduh gimana ini saya mau memutus? Masa kemudian putusan kami ini terbukti secara sah dan meragukan seperti yang Mr. Dida dikatakan? Kan nggak mungkin itu dilakukan dalam amar putusannya seperti itu. Ya. Yeah. Ya dengan ya kan nggak mungkin kemudian secara sah dan secara sah dan meragukan katanya. Nah, untuk menepis keraguan majelis hakim, kan kita tahu bahwa kita ini kan ada punya kedokteran kehakiman. Jadi artinya hakim itu sendiri pun juga akan menggali dengan caranya sendiri. Jangan kemudian karena
karena terpaku oleh alat bukti yang ada di persidangan, katakanlah misal JPU udah diperintahkan untuk menghadirkan saksi ahli, nggak dihadirkan. Akhirnya membuat hakim ini ragu, waduh gimana ya? JPU begini, kemudian PH pun juga misal begini, andai kata ya. Artinya kan terdapat keraguan. Lantas pertanyaannya, kalau hakim itu ragu, apa yang hendak dilakukan oleh hakim? Tentu beliau ini akan menggali sendiri. Kita kan tahu ada punya kedokteran kehakiman. Ya kedokteran kehakiman itu yang akan diminta yang diminta oleh hakim. Ya kan? Tolong nih supaya dalam memutus perkara ini supaya tidak ada keraguan-raguan. Tolong nih bagaimana nih masalah CCTV ini. Tolong nih bagaimana nih masalah bercak darah ini. Kan begitu. Ini menurut pendapat saya. Ya. Demikian, Mister. Oke, break dulu ya. Ini ada Bang Don, ini kita sapa dulu. Ini jangan sampai kita diputuskan nanti secara sah dan meragukan. Silakan, Bang Don. Selamat pagi, Mr. Z, Bang Fefen, Bang Ena, Bang Ari Porong, Bang Bagi J, 8 saudara, Mr. I, Mbak Selamat Yulia. siang. Salam sehat semuanya. Sehat selalu. Terima kasih, Mr. Z. Kirain kursi penuh tadi. Aduh, kita nunggu lumayan lama. Perintah, Mr. Z. Sesuai dengan tiketnya eksekutif atau biasa kan? Standar kita. Aduh, gara-gara kasus Pauman ini, ya kan? Dompet jebol, Mr. Z. Rokok yang tadinya sebungkus sehari sekarang 3. Belum lagi mata sepet terus kalau pagi. Gimana mau nyari duit, Mr. Z? Aduh. Kalau vokalis kayak Ari Porong enak lah, live pun dapat duit kan? Saya cuma sekedar pengamen jalanan, Bang. Siap, Bang Pepen. Ya, Saya mau tanya nih, Bang Pepen kan banyak tahu lah menurut saya ya daripada kami yang ada di Komal ini. Kenapa saya bilang begitu? Satu, Bang Pepen asli Indramayu, kemudian berlatar belakang penegak hukum, kemudian ada akses juga dengan pengacara terdakwa dan seterusnya. Sebenarnya banyak nih teman-teman. Saya rasa momennya di sini. Tadi juga saya baca di typing ini bawah apa yang ditampilkan Bang 8 saudara tadi itu yang terkait visual ya. Kira-kira mungkin sosoknya seperti ini. Nah, menurut saya sih untuk bisa nyambung ya namanya juga ada informasi ya kita bisa coba teruskan. Mana tahu masih ada akses gitu Bang Pepen terhadap terdakwa Ririn di lapas gitu. Ya boleh di screen capture aja Bang Pepen tadi gambar yang diduga Joko, gambar yang diduga lain-lain dan seterusnya. Nah, kemudian juga tadi yang disampaikan Mas Ai juga saya rasa ya perlu dicermati juga karena ini kan ruang publik ya. Nah, menurut saya malah lebih bagus lagi nih tektokan ahli IT ya toh. Ada Bang 8, Bang Ai di sini, kemudian tektokan sama Bang Fefen yang punya akses ke terdakwa Ririn. Nah, kalau ada Bang Ai, saya rasa kalau dengan skillnya bisa punya gambaran lebih jelas lagi tuh, tapi tidak di ruang publik. Mungkin bisa japri ke Bang Fefen. Nah, Bang Fefen tanya, Rin, ini bukan orangnya. Kira-kira begitulah. Sementara Mr. Z, prolog dulu. Iya, Terima kasih. thank you. Baik. Nah, itu pendapat bagus sudah langsung Bang Pepen. Oh, bagus itu. Iya. Keren. Oke, kita ke Bang Jeber. Halo Bang Jeber, selamat malam. Dari tadi kayaknya Bang Jeber ini ngantri nih. Ya, selamat malam Mr. Z dan rekan-rekan Bang Fefen. Ya, saya hanya mau mengomentari ya apa yang sudah tersaji di dalam persidangan, materi-materi ya tentunya. Boleh. Itu sangat banyak yang janggal gitu ya, kontradiktif gitu kan. Jadi contoh satu, ketika ada orang masuk yang tertangkap CCTV di pagar itu, si Ririn mengatakan bahwa itu Joko, tapi si Priyo mengatakan bahwa itu dirinya. Satu, oke. Yang kedua, terlepas ya kita bicara CCTV kios ya, terlepas itu benar atau tidaknya, sah atau tidaknya, saya kesampingkan dulu. Tapi mari kita teliti isi CCTV tersebut. Di situ ada berapa orangkah di situ? Kalau menurut pengamatan saya, ada 4 orang di situ. Nah, di dalam persidangan kenapa cuma 2 orang gitu kan ya, yang terlihat gitu kan? Jelas sekali itu ada 4 orang di situ. Ada 4 orang. Yang pertama ya, ada 1 motor boncengan, yang satu turun kemudian kencing lewat depan mobil, yang satu lagi nyebrang. Habis nyebrang mungkin ngecek apa nggak tahu, balik lagi tuh ke depan
mobil pickup tersebut. Di situ juga sudah ada Ririn ya, berarti 3 gitu ya. Berarti terhitung 3 orang. Nah kemudian saya duga Prio sudah di dalam tuh, nggak tahu ya. Saya duga di dalam entah lagi ngapain ya, bersih-bersih atau apa ya. Karena keseharian Prio kan tugasnya bersih-bersih ya, marbot apa segala macam, disuruh-suruh gitu ya. Kemungkinan ini prediksi saya, perkiraan saya. Pada intinya yang saya tangkap di dalam CCTV itu ada 4 orang. Tapi kenapa ini cuma 2? Nah ini harus jadi bahan masukan kepada lawyernya ya, terutama Bang Tony ya nanti atau siapapun, bahwa ini harus dievaluasi lagi tuh, CCTV harus dicermati lagi lebih detail. Walaupun yang satu ini tidak kelihatan orangnya, cuman kelihatan kaki sama sendal ya, kalau nggak salah pakai sendal dia, kelihatan bayangan doang nyebrang gitu ya. Nah ini ketangkap sama CCTV, saya cermati ya. Di situ ada 4 orang, tidak cuman Prio sama Ririn, ada 4 orang di situ. Oke. Ya, jadi ini bahan masukan ya. Mungkin kalau lawyernya siapapun lah, Ririn dengar ya. Ini bisa jadi apa namanya Bang si eksepsi atau apa nanti langkah selanjutnya itu pledoi. Ya, terima kasih. Nanti yang lebih ke pinggir jurang nanti ya sama Bang Feven. Sementara itu dulu prolognya. Ya, Ya, terima kasih. Itu saya melihat Anda itu cermat. Kenapa saya bilang cermat? Orang tuh membicarakan masalah 2 orang itu, Ririn Prio. Tapi rupanya ada 2 orang yang lain tapi tidak dibicarakan. Berarti Bang Anda Jeber, itu Mr. Ji di CCTV itu kan sebelum motor itu datang Bang Jeber, itu Prio sudah ke rumah Budi itu. Itu kan barengan sama Ririn keluar ke belakang dan benerin terpal, Prio ke arah ke rumah Budi itu Bang, baru motor itu Ya, datang yang 2 orang. Jalan kaki ya. Jakil ya, Jakil. Oke. Artinya ada orang lain begitu loh maksud saya, ya kan? Oke, teman-teman. Artinya ada orang lain. Intinya lebih dari 2. Oke, maksud saya ada orang lain. Tapi kenapa yang hanya dia? Ya dah. Sorry Mister, saya tertarik juga. Itu 2 orang lain yang pas visual diduga ngangkut beras, intinya di kios Budi ya? ya. Ya Bang Jeber. Iya Bang Don, ya. Iya betul. Oh, kalau itu kan sudah dijawab oleh JPU, seingat saya, sama saksi verbalisan. Karena diduga itu orang cuma numpang kencing, katanya. Kenapa dibilang begitu? Nggak bisa Alasannya begitu, adalah, Bang. Nggak bisa begitu. Itu hanya menebak-nebak itu. Apakah dia lihat airnya keluar? Kan tidak boleh begitu. Mister berarti Ji lihat suka toilet kali, ya. saya Yang kita belum selesai. bicarakan ini ada orang lain. Tidak boleh menebak bahwa itu orang lagi kencing lah, orang lagi berak lah. Itu nggak boleh. Bahkan ngelap kaca loh yang satunya, ngelap kaca mobil loh. Coba. Ini seakan-akan saya JPU ini yang disanggah. Padahal saya cuma mencoba meluruskan aja Bang Ari. Hancur kita di sini nih ya. Belum masih Bisa, koma pun. saya bilang. Kalau saya Diskusi Mister, tentang apa, Mas Don? kalau saya lebih ekstrim lagi Mister ya. Kalau saya Bisa, PH-nya Bang Tony, bisa. saya larang Bisa dari kencing. awal tuh. Jangan Kencing ditampilkan orang. CCTV itu sebelum ada ahli. Yo lebih garang saya dari PH Itu Tony. yang ngelap kaca mobil itu kalau kontrasnya dinaikin, di press lagi pixel-pixelnya kelihatan kok Bang. Nah, itu perlunya join Bang 8 sama Mas Ai memberikan Iya, insight makanya kepada Bang Bang Don tadi, Pepen. Bang Don, tadi kan saya bicara terlepas itu sah atau tidak. Yang jelas kan ini sudah dibawa ke persidangan nih. Jadi materi kan. Nah, inilah yang harus kita kulik gitu kan. Harus betul-betul cermat ini. Di dalam CCTV itu ada berapa orang kan gitu kan. Kenapa Iya, cuma iya. 2 orang ini gitu loh. Bang Leon. Saya sampaikan tadi JPU udah menjawab kalau terkait itu. Jadi hanya ada 2 orang, benar ada 2 orang naik motor berhenti sebentar, kencing, ini narasi JPU. Kemudian tidak ada interaksi dengan Prio ataupun Ririn. Makanya dianggap tidak terlibat dengan hal-hal lain. Itu sih kalau jawaban JPU, bukan saya Mr. Ji. Wah, lah marah ke saya. Ngapain numpang kencing terus habis itu ngelap kaca mobil Bang? Aduh. Bagaimana itu kencing di situ? Karena apa memang tokonya itu tulisannya tempat kencing? Orang Tuh, kita ini jaksa.
Iya, Mister Ji, kalau saya yang jawab, lucu jawabannya nanti. Tadi bilang, kok cuma numpang kencing pakai ngelap-ngelap kaca mobil? Ya nyiprat kali kencingnya ke kaca mobil. Mana tahu-tahu. Kenceng berarti. Kalau numpang kencing juga nggak masuk akalnya gini kan. Itu apa namanya? Itu ada orang. Lalu dia kencing di dekat orang. Itu kan juga masa nggak malu gitu kan. Padahal kalau mau nyebrang dikit, itu got. Ada got. Kenapa nggak kencing di got? Cuman jalan 3 meter. Kan nggak masuk Begini akal tuh logikanya. Ya, begini aja, kita sendiri saja, kebelet-kebelet apapun kita, tidak mungkin mau kencing di tokonya orang. Pasti di bawah pohon, kalau nggak ke Indomaret, Iya. minta ini. Itu jalan ke kanan got, Mister Ji. Apa Ada itu? got, Mister Ji. Ya, Itu di seberang itu ada got. Tinggal Ya, kencing di got aja kan. Nggak Ya, ada kalau orang dugaan gitu. saya begini, Bang. Dugaan saya, itu kan sebelah tuh kan rumahnya juga, rumahnya Budi yang dibuat jualan jus ya. Jualan jus sama almarhum Uwis ya. Nah, Iya. kemungkinan dia ngecek ke sebelah gitu loh. Ada orang nggak? Pura-pura kencing. Nah, ini analogi pikiran saya gitu ya. apalagi di pura-pura kencing ini? Nggak ada itu bahasa kencing sudah hilangkan itu. Kayaknya sih itu malah kalau saya suspek itu nanti ke ujung jalan jagain jalan. Iya, karena motor itu parkir persis di depan mobil loh, bukan Saya di. tanya, saya tanya Dia dulu. dia itu sebenarnya jalan lagi nanti ke depan ke arah ujung sebelah sana untuk ngamanin jalan supaya waktu waktu ngambil barang atau apa itu ya kalau misalkan itu betul jenazah itu aman ya, itu dugaan saya ya. Ya, kalau dugaan saya sih ngecek rumah sebelah, Bang. Menghalangi fokus orang. Dihilangkan dulu itu masalah kencing, jangan berkencing-kencing ria. Kita juga nggak meyakini itu kencing itu. Jaksa gedabrus itu namanya itu. Mister Ji, kita nggak ngomongin kencing nih. Saya mau tanya ke Bang Feven. Bang Feven izin, ini materi lah. Menurut saya masih penasaran dari sekarang. Saya pengen menerka-nerka tingkat kepercayaan pengacara Tony terhadap Rio sampai detik ini. Nah, pertanyaannya adalah visual CCTV yang diduga Ririn ngangkut jenazah atau Ririn ngangkut telur dan seterusnya. Itu narasi tersebut yang terlihat dalam visual sudah diceritakan Ririn belum sebelum itu ditampilkan ke Pak Tony? Atau Pak Tony tahunya di persidangan? Gimana Pak Pepen? Kalau rekaman CCTV yang menayangkan aktivitas dua orang terdakwa di kiosnya Budi setelah ditampilkan di persidangan. Jadi cerita itu nggak ada keluar dari mulut Ririn bahwa saya ada ngangkut beras Pak Tony, bahwa saya ada ngangkut telur Pak Tony sama Brio dari kios. Ada nggak sebelum CCTV ditampilkan? Wah, kalau itu saya nggak tahu ya. Daripada saya menjawab dengan keraguan-raguan, ya saya jawab saya nggak tahu itu kalau soal itu. Apakah sebelumnya Ririn ada menceritakan aktivitasnya di kiosnya Budi atau tidak? Nah itu saya nggak tahu. Ya. Saya sih pengen tahunya karena ini kan impactnya lumayan besar. Jadi Pak Tony kalau sampai nggak diberitahukan sebelumnya, kan bisa jadi sudah diberitahukan, tapi tidak dipublikasikan. Jadi pengetahuan kita dengan pengetahuan Pak Tony kan bisa jadi beda. Pak Tony lebih banyak tahu terkait apa yang disampaikan Ririn, sedangkan kita hanya tahu dari apa yang Pak Tony tampilkan di publik, kan gitu. Nah, hanya saja ini kan lumayan nih kalau sampai tidak ditampilkan, padahal tuduhannya serius di CCTV itu ngangkut jenazah. Tapi si Ririn nggak sampaikan dalam ceritanya ke Pak Tony. Tapi oke lah Pak Pepen, terima kasih. Mungkin Pak Tony yang bisa jawab. Lanjut Mister. Ya, Pak Tony yang bisa menjawab karena dari sejak awal dua terdakwa itu pun juga dari awal, bahkan sebelum Pak Tony itu sebagai kuasa hukumnya kan sudah menceritakan kronologisnya dari awal sampai akhir. Nah, karena kios itu bukan merupakan TKP, ya memang tidak disinggung. Gitu loh. Dalam rekaman percakapannya itu kan ada beberapa tahapan yang sudah diekspos itu ke publik. Bagaimana rekaman percakapannya dari awal sampai akhir. Setelah Priyo kemudian berubah keterangannya yang bertolak belakang dengan keterangan yang pertamanya. Iya, di sisi lain sudah dijelaskan semua itu rekaman percakapannya. Di sisi lain begini Bang Feven, suka tidak suka, mau tidak mau, kedua orang ini sudah mengakui keberadaannya bahwa benar mereka berada di kios di persidangan, kan begitu ya? Ini kita garis bawahi, gitu ya. Entah itu telur atau apa gitu ya. Yang jelas keberadaan mereka diakui.
Nah, itu. Iya. Itu maksud saya. Oh iya. Mungkin Bang. Bang Tony, semantauan Bang Pen, Bang Tony itu mengetahui nggak bahwa tanggal 11 September 2025 itu toko itu pernah dipasang polis lain? Kalau dipasang polisan itu kan udah setelah berjalannya persidangan, setelah Prio merubah keterangannya. Enggak Bang, banyak yang ngupload itu memang datanya tanggal 11 September. Tanggal 13, Bang. Koreksi. Nah, tanggal 13 tuh, lagi. ya tanggal 13 September itu ada temennya Budi yang namanya Agus, itu dia bikin kayak vlog ya di depan tokonya Budi, lalu bilang ini TKP gitu, dan ada polis lain. Nah, sebelumnya si Henry Reang ya, yang pengacara korban itu, Iya. di tanggal 12 ngeposting video yang bobol tokonya Budi. Ya. Yang kemarin akhirnya saya coba konfirmasi ke Pak RT yang tampil di Komal-Komal itu, ternyata itu peristiwanya 3-4 hari setelah jenazah ditemukan. Berarti Henry yang upload ke Facebook itu udah telat lah ya. Jadi diuploadnya di tanggal 12, kejadiannya kemungkinan berarti di tanggal 5 ya, tanggal 4-5 September kejadian bobolnya itu. Kan patut Nah, kemudian di disimpulkan. tanggal 13 September ada yang ngeposting vlog itu sudah ada polis lain. Ya, berarti kita kan Nah, bisa simpulkan bahwa lokus itu sudah diketahui sebelum jauh hari. Sebelum Iya, ada itu juga ada video. perkataan Zul kok. Zul tuh sempat bilang Iya. pas habis bobol itu dia bilang gini, saya sudah lapor polisi ada bercak darah, cuman nggak diapa-apain sama polisi, didiemin sama polisi, suruh biarin aja gitu. Ya, Itu Bang, September ya, itu di bulan September 2025. Bang Ai, tolong jelaskan kenapa mereka membobol kios itu. Kalau kemarin Keperluannya- saya tanyakan ke Pak RT, itu kan ada tahlilan ya, kan ada Ya. budaya tahlilan tuh. Betul Nah, itu. stok buat bahan tahlilan itu diambil dari toko itu, dari telur, Ya, kayak goreng, kayak beras itu diambil dari situ. Sebelumnya patungan itu masyarakat. Kayak ya kan, itu akhirnya di framing ya sama media bahwa warga marah, menjebol dan sebagainya. Padahal mereka hanya mau ambil beras dan telur untuk kenduri selamatannya. iya, Apa ini? iya. Ya, Kemarin kan silanya akhirnya saya almarhum belum tahu gitu loh. alasannya dari situ kan. Saya tanyakan ke Pak RT, apa alasannya membobol itu? Nah, itu jelaskan sama Pak RT kemarin. Oke, 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 Bang Pepen. Bang Ya. Pepen, Pak, saya pengen tahu lagi jawaban Bang Pepen. Itu kan tadinya Ririn dan Priyo menunjuk Tony sebagai kuasa hukum. Tadi ada kata-kata yang sebelumnya itu ada seolah-olah kunjungan bon berapa kali begitu sehingga besoknya langsung berubah. Bagaimana menurut Bang Pepen itu? Coba aku pengen tahu tuh. Kalau nggak salah tadi kan udah dijelaskan, Mister. Ya ini kan Bahwa supaya beru- lebih Ya, bahwa berubahnya keterangan Prio yang bertolak belakang dengan keterangan pertamanya itu 1 hari sebelumnya Prio yang ada di lapas sempat 7 kali atau sampai 8 kali itu dibon. Artinya dibon itu dikunjungi oleh oknum. Itulah yang disebutkan namanya tadi si Angga. Ya. Nah, ini fakta. Bahkan waktu itu saya hendak menyelidiki ini siapa nih oknumnya. Makanya waktu itu juga saya mengatakan, wah ini oknum goblok, saya bilang. Jadi artinya saya nggak perlu capek-capek lagi mencari tahu ini siapa oknumnya. Karena oknum itu sendiri ternyata mengupload percakapannya dengan Prio saat di lapas. Kemudian menyebarlah berita bahwa oknum itu namanya Angga. Yang kemudian diakui dan disebutkan di muka persidangan. Bahkan Ririn mengatakan berubahnya keterangan Prio itu karena dijanjiin bahwa hukumannya itu nanti hanya cuma 1 tahun. Kan begitu persoalannya. Nah 2 hari sebelumnya, sebelum itu sidang, itu maka tadi saya katakan saya sempat membuat postingan bersama salah seorang teman media yang kemudian ternyata itu nggak diupload, nggak diposting.
Makanya maksud saya waktu itu andai kata postingan saya itu diupload dan diposting, mungkin menjadi suatu pertimbangan untuk melakukan bentuk rayuan-rayuan atau arahan-arahan kepada si Prio yang dilakukan oleh oknum. Kan itu bahasa saya kan seperti itu. Nah, itu berbicara tentang masalah insting naluri, karena posisi saudara Tony sebagai kuasa hukum terdakwa artinya sudah di atas angin nih, tinggal menunggu hari sidangnya kesaksian Prio. Namun ternyata apa yang terjadi? Justru Prio berubah 180 derajat atau 360 derajat, berubah total. Kan itu ceritanya. Yang semuanya bertolak belakang dengan keterangan pertamanya. Begitu, Mister. Nah, kita fokus ke sini nih. Artinya ada sesuatu, kawan. Pengen bertanya, Mr. Z. Boleh Bang Pepen. langsung. Jangan Iya, dipotong-potong. itu kan Tunggu dulu. ya, kalau yang tadi itu apa namanya? Itu kan dikunjungi sama itu ya APH polisi ya. Yang Iya. katanya tetangganya itu. Itu termasuk yang surat dibacakan oleh si Prio itu ya di momen itu juga atau bagaimana itu? Karena kan di surat itu langsung tuh kan menyebutkan bahwa mencabut surat kuasa dari Tony Iya. ke Rusrandi. Betul. Oh iya, di momen itu juga ya, Bang Pepen? Iya, di Betul. momen itu juga. Nah, untuk meyakinkan Prio, makanya sengaja oknum ini membawa saudaranya Prio. Bang itu kalau yang namanya di Bon, kalau di lapas itu Bang, itu dia di satu ruangan itu Bang. Itu di hari yang sama Bang. Jadi abis di Bon, setelah yang Bang Pepe ceritakan tadi, dengan dijanjikan hukuman 1 tahun, langsung tuh dibuatin tuh surat pencabutannya, kan itu kan atas dasar inisiatifnya si Anggarani itu tadi, Bang E. Iya, memang begitu. Nah, kemudian kan videonya itu kan ketika bahasanya saudara Prio Bagustiawan bisa ceritakan bagaimana kronologisnya. Nah, itu kan cerita itu si Prio. Ya kemudian setelah saya amatin itu kan bukan cerita, itu kan membaca. Ya, membaca itu kelihatan dari arah matanya. Lah iya, kan membaca teks itu loh. Nah, ini sudah clear. Artinya teman-teman, ada kunjungan yang tidak lazim. Tidak lazim. Tidak lazim karena teman-teman, yang sejatinya namanya kunjungan itu sekali 2 kali udahlah cukup, ini sampai 7-8 kali namanya tidak lazim. Izin saya mau mengingatkan nih Mr. Z. Mungkin masih ingat ya, buat teman-teman semuanya saya masih ingat tuh masih ada Bang Maksi, ada Prof Emran sama Bang Herwanto Mr. Z. Pada saat Bang Herwanto di sini ya, dia memastikan dan Mr. Z sama Bang Maksi kan ini kayak mana nih kalau misalkan berubah. Di situ pada saat itu mungkin Bang Herwanto menerima telepon dari situ, makanya dia meyakini bahwa besok bakalan berubah. Stop, itu duga-duga. Ini sudah saya hitung nih. Udah nggak perlu diceritain, aku udah paham itu. Saya hanya butuh kepastian kunjungan yang tidak lazim aja. Itu namanya kunjungan siluman. Iya, benar itu. Jadi gitu Bang Ari, kita sudah paham kok ya, kita sudah paham, nggak perlu libatkan orang-orang lain, tapi kita sudah paham. Ingat ya, tadi Bang Pepen menyampaikan bahwa dia tahu nih Bang Pepen bahwa ada kunjungan yang tidak lazim, tidak semestinya orang-orang yang berkunjung 7-8 kali itu sesuatu banget itu. Karena apa? Itulah disitulah memastikan, mematangkan dan yang lain. Oke, kalau begitu artinya apa? Semua yang disajikan saat ini adalah skenario. Kenapa? Nah, Bang Pepen sudah bisa cerita kemarin kan, tiba-tiba muncul ini, tiba-tiba muncul itu, tiba-tiba muncul apa itu palu apa itu yang gede banget tuh, palu Thor. Tiba-tiba ada palu Thor di pipa, di bawahnya pipa putih itu supaya gampang. 2 meter Mr. Z Iya. palunya. Iya. Berarti
ombak got itu terlalu besar makanya bergeser Mr. Ji. Ya, ya. Nah, itulah yang bahasa dipakai ya, kawan-kawan ya, bahasa dipakai. Ketika ada seperti ini, kita sudah tahu kok bahwa ada kunjungan yang tidak lazim itu artinya apa. Nggak perlu diceritakan, sudah muncul sendiri di VT-VT-nya. Bang Pepen, bagaimana mengamati VT-VT itu yang muncul bahwa saya, Prio, Bagus Setiawan, saya selama ini merasa terancam oleh Ririn dan juga Tony. Itu kata siapa Bang Pepen? Kata siluman. Bang, Ini sebenarnya saya pengen tanya Bang, menuju Bang. Bang, Abang kan pernah pengalaman di seorang penyidik Bang ya. Berarti pernah mengamankan namanya alat bukti dan apa saja regulasi yang hukum yang berlaku terhadap alat bukti itu. Pertanyaannya, apakah boleh penegak hukum mengotak-ngatik barang bukti sampai menggunakan untuk kepentingannya pribadi, mengganti apa email, terus memasukkan WA baru? Menurut Abang boleh enggak? Yang menjadi barang bukti itu sudah dipersidangkan. Dilarang Mungkin, keras. Bang. Bukan boleh nggak boleh, dilarang keras mengotak-ngatik alat bukti. Makanya itulah gunanya penyegelan itu, penyegelan berkas perkara itu tujuannya itu supaya steril daripada orang-orang yang punya kepentingan, termasuk penyidiknya itu sendiri. Makanya ada pengawas penyidik, ada atasan penyidik, kan begitu. Terima kasih Bang. Bang Jadi sebetulnya Pepen, Mas kita Terzi punya, boleh. kalau punya hierarkis ya, kalau memang terbukti itu nanti, ya itu konsekuensinya apa? Itu di KUHP juga jelas itu. Bisa sampai pemberhentian tidak dengan hormat itu. Kan udah saya katakan dari awal postingan saya itu. Konsekuensinya itu cukup berat. Bisa sampai pemberhentian tidak dengan hormat. Makanya kita berani tonton nanti begitu selesai ini perkara sampai ke kasasi Mahkamah Agung atau sampai PK, apa yang akan terjadi nanti setelah itu. Kita tonton sama-sama. Ya. Ya karena regulasinya jelas. Konsekuensi apa ketika penyidik melakukan begini. Semua itu ada konsekuensinya. Iya. ya. Tinggal nanti apa inputnya Bang. Kami pun lagi menunggu itu Bang. Datanya sudah kami kasih ke seseorang yang berkompetensi Bang. Mister, izin. Ini Bang Pepen terkait siluman tadi nih. Bang Pepen kan pernah menjadi penyidik di polisi militer. Nah, siluman ini kan bisa kita sebut ya, artinya Bang Pepen kan memproses oknum TNI lah ya. Nah, kalau siluman yang kayak tadi itu Bang Pepen, kira-kira prosesnya seperti apa kalau oknumnya itu dari TNI izin? Ya kan sesuai dengan KUHP yang baru, KUHP yang baru kan jelas itu perbuatan menghilangkan barang bukti atau alat bukti. Kalau dilakukan penyidik itu konsekuensinya bagaimana, dilakukan oleh jaksa itu bagaimana, itu kan jelas KUHP yang baru itu, Bang. Ya. Nah, cuma karena Maksud saya, izin Bang Pepen, maksud saya terkait tadi tuh ada oknum inisial A datang ke lapas, kemudian mewawancarai terdakwa. Nah, kalau itu oknumnya TNI, langkah dari PM seperti apa Bang Pepen izin? kalau oknumnya dari TNI, Tunggu dulu, biar nyambung dulu. Sepanjang itu tidak dipermasalahkan Bang Don, itu nggak ada masalah. Tetapi jika itu dampaknya kan tidak ada yang mempermasalahkan. Dampak pindahnya Prio tiba-tiba ini dengan menghancurkan persahabatan yang sudah dipupuk, tiba-tiba berubah dalam sekejap, itu kan nggak ada yang mempermasalahkan. Ketika nggak ada yang mempermasalahkan, oknum itu aman. Tetapi ketika justru gara-gara ini persoalan itu menjadi muncul, masalah ini. masalah. Iya. Nah, kira-kira ini udah jadi masalah belum sih? Kalau ada masalah kan berarti turun nih penyidik polisi militer, kalau ini oknum TNI ya. Nah, kalau dianggap tidak gini loh, ngupload apa pembicaraan terpidana di dalam lapas terus diupload di muka publik. Apakah itu tidak ada pelanggaran internal dari instansi? Ya, itu loh. Itu masalah sebenarnya. Saya sudah kasih tahu, itu masalah sebenarnya
Tapi kan tidak ada yang mempermasalahkan. Hmm. Masalah sebenarnya nggak boleh itu, apalagi mempengaruhi kesaksian di dalam ruang persidangan. Itu masalah. Tetapi persoalannya masalah itu tidak ada yang ngangkat, tidak ada yang melaporkan. Ya adem-adem aja. Ngono loh. Kalau di polisi itu apa channelnya, Mr. J? Mr. J itu udah dilaporkan itu sama Pak Tony ke Mabes Polri. Sudah dilaporkan. Kalau itu Semuanya udah dilaporkan itu. Kalau itu dilaporkan, makanya muncul masalah. Yang pertemuan-pertemuan itu masalah. Polisi itu tidak boleh bertemu dengan siapapun pihak-pihak yang sedang berperkara di luar proses penyidikan, apalagi ini di lembaga pemasyarakatan. Dulu. Ngono loh. Itu kalau channelnya berarti lewat Irwasum ya, Mr. Z? Apa itu? Enggak, kalau misalkan ada kode etik ini, pelanggaran etika Propam ya, oleh Propam ya, sorry. Propam itu profesi dan pengamanan. Ada provos, ada profesi, ada akreditasi. Kalau sudah profesi itu artinya sudah melanggar kode etik kepolisian. Ini saya mute dulu ya, Bang Saudara ya. Kode etik ini nggak boleh, itu pertemuan tuh nggak boleh. Nah ini sampai 8 kali ini kalau muncul di permukaan ini 8 kali ini bertemu ini, justru ada pertanyaan yang begini, tanda tanyanya itu gede banget tuh, tanda tanya itu. Ono opo iki gede ngono. Itu bahasa Indramayunya itu ono opo. Ngono loh Bang Don. Nah, jelas Bang Ari. Jadi kita nggak boleh ketemu-ketemu Bang Ari. Bahaya nanti. Nggak jadilah berarti. Wah, Bang Don, kalau ketemu di luar nggak apa-apa lah. Orang Bang D8 aja sudah mau ngajak saya ngopi kok. Kan saya nggak di dalam lapas loh Bang Don. Izin Mr. Yang J. jelas itu terkait dengan kunjungan oknum ke lapas itu di internal lembaga pemasyarakatan itu sudah terpantau, udah terdetek, udah menerima laporannya dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Karena itu melanggar tata tertib waktu kunjungan. Jadi di internal lembaga pemasyarakatannya pun juga itu sudah diproses itu. Siapa yang jaganya saat itu? Siapa kepala lapasnya? Itu udah tercatat. Itu internal mereka lah, internal lembaga pemasyarakatan. Bukan ini tunggu. Ini Naura. Salah tulis itu, dihapus tuh Naura. Nanti dikira kita bingung. Dirjen IMIPAS itu. IMIPAS, imigrasi. IMIPAS, iya. Imigrasi dan kemasyarakatan. Iya, Bang Pepen. Jadi datangnya itu pada saat itu statusnya adalah tetangga, Bang Pepen. Jadi bukan oknum, Jin. Apapun itu masa tetangga. Aku ini loh kalau dibilang Marah aja. boleh itu bilang tetangga. Bisa Bang, dia terikat sumpah jabatan. Gitu. 1,4 jam sampai seumur hidup dia terikat itu. Mungkin maksudnya Mr. Z yang petugas lapasnya bisa bebas karena nggak tahu kalau itu anggota. Iso pokoknya salah iku ngono iku. Apa ini goro-goro topo, goro-goro ini nggak boleh tuh. Diam aja lah aku kena marah terus kayaknya. Anda terdakwa Bang Don. Enggak, kan tata tertibnya orang mengunjungi terdakwa yang waktu itu statusnya dalam tahanan sementara titipan. Itu kan pertama aturannya harus seizin JPU, sepengetahuan kuasa hukumnya, kan itu aturannya. Iya, Bang Don, mohon maaf Bang Don. Saya itu tidak suka itu kalau pembenaran. Yang salah dibenar-benar itu kan tetangganya. Sama itu kiai memperkosa, itu kan obat katanya. Itu tidak suka saya. Prio kan marbot, Mr. Z. Jangan marah-marah, aduh. Iya. Pria marbot ya. Terus kalau marbot terus aku benarkan. Kalau marbot terus aku benarkan begitu. Enggak. Begini maksud saya kawan-kawan. Tidak ada yang ada kan aturan tata tertib jam berapa kunjungan sampai jam berapa pulang. Itu kalau diikuti itu tertib. Sayangnya kalau itu sampai 7-8 kali itu suatu mematangkan, memastikan dan yang lain. Jadi gini Mr. Ji ya, kita harus bedakan yang namanya bond sama jam besuk Mr. Ji. Kalau jam besuk itu kan ada ketentuan waktunya. Tapi kalau bond itu sudah pasti dan sudah jelas di luar jam besuk kalau yang namanya bond.
gini aja lah bahasanya, kita perhalus, ada diduga ada intervensi, itu aja. Tuh Bang Jeber, yang udah nyampe kalau saya bilang itu, yang cepet gitu. Kalau ini kan udah dilaporkan ya Pak Pepen ya ke Mabes Polri dan sebagainya. Kita Udah tunggu semua saja. itu Bang. Ya, kalau dari pusat tidak ada tindakan apa-apa, berarti betul kata Mr. C tadi, ono opo. Ya, jadi kita tunggu Enggak, kalau saja. Baris Krim Mabes Polri saya percaya itu Bang, itu pasti nanti ditindaklanjuti. Cuman Kasus menunggu Vina, itu. Bang Pepen, gimana tuh kasus Vina? Udah nyampe ke presiden bahkan, Heeh. Jangan kemana-mana dulu, jangan Iya, kemana-mana. ke Jokowi waktu itu. iya. Fokus. Nah, oke. Jadi balik lagi ke kasus ya. Kenapa saya bilang tadi, saya nitip kepada Pak Pepen, tolong tim lawyernya cermati lagi itu CCTV jumlah orangnya, lebih detail lagi. Jadi Iya. saya berdasar tadi ya berita yang dibacakan Mr. C tadi di awal tadi, bahwa tim lawyernya akan melakukan langkah begini. Nah, saya lihat tidak ada itu pencermatan apa namanya jumlah orang di CCTV tersebut gitu ya. Nah, saya nitip itu aja Bang Pepen. Nah, Ya, kalau kemudian itu sih ini begini, kita mau Bang. ke pinggir jurang nggak nih? Iya, sekecil apapun juga, kalau kami itu insya Allah akan tetap kami tindak lanjuti. Sekecil apapun itu informasi berita, mau itu mau dibilangnya itu hoax lah, mau apa kayak yang dibilangnya, kami tindak lanjuti. Termasuk yang tadi tentang masalah sengketa wajah. Apa salahnya kemudian Iya. hal itu kemudian kami klarifikasikan dengan yang bersangkutan. Ada kemiripan tidak, itu aja, kan begitu. Iya. Nah, Ya, tapi betul. kalau terkait dengan adanya orang lain, kami sudah banyak mengumpulkan bukti-bukti, ya. Yang itu makanya tadi saya bilang, kalau perkara atau kasus Pak Oman ini, saya bikin 10 episode, nanti di episode 9 itu yang akan lebih menggemparkan lagi beritanya. Karena di episode itulah akan kami buka semuanya, apa yang kami tahu, apa yang kami miliki. Itu loh. Terkait Yes. dengan keberadaannya terduga otak pelaku. Ya. Ya. Jadi sebetulnya dari awal postingan saya itu sebetulnya udah cukup jelas ya. Pepe tadi tambah bikin gregetan saya loh Bang, dari tadi. Iya. Ya tapi Kalau kan dari percaya Bang ya? Ayo Bang. bukan dari awal kan sebetulnya postingan-postingan saya kan sudah mengarah ke sana untuk memastikan keberadaan orang itu seperti apa. Salah satunya misal masalah apa namanya masalah otentifikasi, ya. Otentifikasi seseorang sebagai pensiunan pegawai bank, ya, tentang masalah gaji. Ya kan sebetulnya kan jelas itu. Seperti pembicaranya KDM dengan orang BJB-nya kan udah cukup jelas di dalam postingan-postingan saya sebelumnya. Ya jelas Pak Pepen. Iya kan, ditambah Pelan-pelan, lagi Bang dengan Dilapan. hal-hal yang lainnya, belum lagi tentang masalah rekening atas nama yang bersangkutan, ya, yang nanti akan diminta oleh ahli warisnya. Dari tahun 2018 sampai 2025 sampai terakhir itu bulan April 2026 semuanya itu ada itu print out-nya itu. Nanti jelas tuh selama berapa tahun ini. Ada nerima uang dari siapa, ada transfer kemana, posisinya lagi di mana. Ini. Wah, udah mulai nih Mr. C. Oke, saya tengahi dulu, sabar ya. Terkait dengan wajah itu Bang Pepen, wajah yang di menit keberapa tadi tuh Bang Ari? 0501 Mr. Ji. 0501 itu berawal dari viti-viti itu, dan viti-viti itu sudah diperlihatkan oleh mereka berdua sebelum Tony menjadi pengacaranya, dan mereka mengatakan bahwa itu namanya adalah siapa? Joko. Oke. Terus kemarin pada saat sidang diakui jadi namanya siapa? Rio. Nah, Kok nggak Nanti kompak? akhirnya kesimpulannya jadi Priyoko gitu. Iya. perubahan itu karena seiring dengan pada saat ada kata-kata 8 kali tadi itu ya. Jadi ini sudah mantap nih, sudah mantap. Siluman. Ya. Iya, siluman ya. Ya, oke. Menyambung tadi Bang Pepen tadi ya, Pak Pepen yang ke sana Tunggu dulu ya. Bang Jaber. Oh ya, siap. Lanjut, Mr. C. Apa kok nyambung terus ini satu koma cuma sendirian apa? Lanjut. Ini ada temennya ini. Halo Bang Kopi Pahit. Halo Mr. Z. Emangnya lu ini loh yang di belakang. Assalamualaikum kawan-kawan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Lalu ya.
Oh, ada Waalaikumsalam, ini Bang Kopi tamu Pahit. nih Bang Pepen ya. Ji Saya, Fadli. saya ngikutin nih Bang Pepen. Iya bang. Mm-mm. Kalian nanya boleh nggak sama Bang Pepen? Monggo. Nah, Bang Pepen, nah, tadi kan saya udah dengar nih cerita tentang kronologisnya Prio ya, bahwa dia beralih dari apa namanya PPH ya, 8 kali gitu kan. Terus ada videonya dibuatkan. Terus kan Bang Pepen juga pernah pernah berdiri di depan itu kan, di depan pintu kan, Pintu pagar. pintu pagar. Itu pintu pagar itu berapa 1 meter ada, Bang Pepen? Nggak sampai 1 meter. Oh, nggak satu. Oh ada berapa ya? Aduh, saya lupa ya. Tapi ada 1 meter 5 senti atau berapa ya? 100 105. Segitu. 103 apa kalau nggak salah. Terus Ya, tiga, iya, terus tiga. Menurut Bang Pepen, perawakannya kira-kira apa tingginya sama nggak itu yang berdiri itu sama Bang Pepen? Yang fotonya itu yang maksudnya yang Ya, CCTV-nya. yang CCTV itu. Ya kalau saya kan pedomannya kan terkait dengan pernyataan bahwasanya itu kan awalnya kan dianggapnya itu kan Ririn. Iya, iya, iya. Nah makanya saya penasaran, saya ukur tuh tingginya si Ririn. Heeh. Nah tingginya Ririn 185, saya 81. Makanya saya lah langsung ke sana saya foto. Iya, saya lihat kan ada berdampingan kan foto Bang Pepen sama itu kan. Iya. Jadi makanya kenapa saya berani memastikan bahwa itu bukan Ririn. Setelah saya memastikan bahwasannya itu bukan Ririn, berganti lagi bahwasannya itu Prio. Nah, apalagi Prio kan, apalagi Prio, Ririn aja kan enggak kan? Ya. Kan nggak mungkin Karena- kita dari ketinggian pagar. Kalau Prio itu kan paling-paling 150 kan tingginya. Karena kebetulan Ririn dengan Prio itu seperti angka 10 kebetulan tuh. Seperti Benar. angka 10 Ririn terlalu tinggi, Prio terlalu pendek sehingga kita dengan mudahnya bisa membedakan apakah itu Ririn, Iya. apakah itu Prio. Nah, iya benar itu. Dua-duanya nggak masuk. Itu yang saya maksud. Nggak mungkin Prio, nggak mungkin Ririn itu. Ya itu. Nah, itu kan nggak pernah di-up lagi tuh tentang 0501 itu. Itu kan penting itu karena itu beredarnya udah dari awal itu. Iya. Tapi namanya mau direkayasa lah ya, kasus ini susah kan. Tidak mau ada pelaku lain intinya gitu. Intinya itu. Ya gitu dulu, Bang Mister. Oke. Ya. 50501 tadi sudah dijelaskan. Ada pertanyaan dari jaksa, kemudian ada kebingungan sendiri. Coba ceritakan lagi Bang Ari. Bang Ari tadi, bagaimana ceritanya tuh? Ya, jadi gini Mr. G, itu kan pada saat di ruang sidang, jaksa menanyakan, kamu pukul 05.00 kamu ada di mana Prio pada saat itu jam itu? Saya lagi ada di dalam, dia bilang. Oke, kata jaksa. Langsung ditanya, nah ini yang di CCTV, ini siapa? Di pukul 05.01. Dan itu dijawab sama Prio, iya Pak, itu saya. Habis Langsung dipotong. jaksa dengan otomatis berhenti lagi, udah Mr. G tidak mau menanyakan. Tuh. Itu jaksanya rada-rada aneh, Wi. Masa enggak nanya berikutnya. Emangnya kamu ada dua, Prio? Kan begitu. Nggak gitu ceritanya Mr. G. Kan justru Prio membantu Mr. G, membantu jaksa, meringankan Oh. pekerjaan jaksa. Oh. Lalu yang udah 8 bulan nggak ketemu, kan dibantu itu sama Prio. Ketemu, ya kan? Lokus kedua, makanya kita dialihkan ke lokus yang kedua supaya apa? Supaya kita lupa nih sama ada CCTV 0501 Mr. G. Itu. Oke. Ayo menit 8. Terima kasih atas penjelasannya. Silakan Bang Don. Bang Don, silakan. Ya, makasih Mister. Kalau menurut saya itu memang Prio. Jadi dia lewat pintu samping, keluarnya nggak kelihatan di CCTV. Dia masuk lagi lewat pagar. Jadi dua-duanya Prio itu. Di dalam Prio, di pagar Prio gitu. Kalau dilanjutkan jaksa Mister Z. Cocok nggak? Iya, kalau jaksanya